Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anike Opera, NIM 22043075, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi hak kekayaan intelektual bagian 2. Hak cipta. Ruang lingkup hak cipta. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasannya. Fungsi dan sifat hak cipta. 1. Diperoleh secara otomatis. 2. Dapat beralih atau dialihkan. 3. Dianggap sebagai benda bergerak. Pengertian hak cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Pendaftaran hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis saja ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk yang mendapatkan hak cipta. Namun demikian, penciptaan maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftar ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum. Ruang lingkup hak cipta. A. Ciptaan yang dilindungi. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi yaitu 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. 2. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 3. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 4. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan kolase. 5. Arsitektur, peta, seni, fotografi, dan sinematografi. B. Ciptaan yang tidak diberikan hak cipta. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal berikut. 1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. 2. Peraturan perundang-undangan. 3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. 4. Keputusan pengadilan atau penetapan hakim. 5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Hak terkait. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif meliputi 1. Hak moral, pelaku pertunjukan, perlindungan tanpa waktu. 2. Hak ekonomi, pelaku pertunjukan, diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak didifiksasi. 3. Hak ekonomi produser fonogram, diberi perlindungan dan berlaku 50 tahun sejak difiksasi. 4. Hak ekonomi lembaga penyiaran, diberi perlindungan dan berlaku 20 tahun sejak pertama kali disiaran. Jenis-jenis hak cipta ada 2. 1. Hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup. 2. Hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan lisensi dan royalti. Jika lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptaannya, maka royalti adalah imbalan atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Pengertian bisnis online. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet atau e-commerce. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline, tetapi pemasaran dilakukan melalui internet. Hal-hal yang harus dilakukan dalam berbisnis online yaitu 1. Pemasaran dilakukan melalui media internet. 2. Melakukan market riset. 3. Menentukan kata kunci bisnis. 4. Mengecek tingkat persaingan dan mempelajari pesaing. 5. Membuat vlog gratis untuk memasarkan jasa. 6. Memamerkan produk afiliasi. 7. Membuat website komunitas. 8. Internet marketing. Aspek hukum dalam bisnis online. 1. Undang-Undang Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, termasuk perdagangan melalui media internet, perihal bisnis online. Undang-Undang Perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam pasal 65 ayat 1 sampai 6. 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pasal 1 ayat 2. Kelebihan bisnis online. 1. Jangkauan yang luas dan tak terbatas secara geografis. Internet memudahkan penggunaannya untuk menjangkau seluruh tempat di dunia. 2. Bisa dimulai dengan modal kecil. 3. Dipelajari secara otodidak. 4. Menghemat waktu dan biaya. 5. Bisa menjadi bos untuk dirimu sendiri. 6. Proses transaksi cepat. Kekurangan bisnis online. 1. Persaingan pasar yang cukup ketat. 2. Penipuan masih cukup marak. 3. Penyebaran internet belum merata. 4. Ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.